boleh saya lihat, Oke. bisa saya lihat dari YouTube, Bu. Oh, jadi nggak perlu ya. Nggih. Ini Ya, karena sudah Nggih. Mas Aska, silakan dimulai, Nak. Silakan. Nggih, Silakan. siap. Pembukaan. Assalamualaikum Oke. Mas, ya. Mas Aska, suaranya terputus-putus, Nak. warahmatullahi Heeh. Yang di sebelahnya Mas Aska bisa membetulkan ya suaranya putus-putus. wabarakatuh. Nggih. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja, Mas. Jalan. Ya, silakan. Silakan, Mas. Nggih. Selamat sore kepada Tribun Jatim. Mm-mm. Mm-mm. Waalaikumsalam. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, pinter. Nggih. Udah kalau memang suaranya jelek, ini nggak usah pakai kamera aja, Mas Aska. Nggih, langsung aja dimulai, Nak. Nggih, silakan, Nak. Jaringannya mungkin jelek. Silakan, sayang. Loh, malah terlempar ya, Mas Askanya hilang. Oke, kita tunggu sebentar, Pak ya. Mungkin jaringannya jelek di sana. Siap, Ibu. Nggih, iya. Kami memang memberi kesempatan pada ABK untuk bisa menjadi host seperti itu, Pak. Kalau sudah pinter, kita juga yang lancar baca. Nah, ini Mas Aska sudah kita leskan bahasa Inggris. Terus kemarin kita nyoba mereka diskusi dengan native speaker seperti itu. Silakan Mas Aska. Kalau memang suaranya kurang bagus, nggak usah on cam, nggih. Ya, Mas Aska. Mm-mm. Oke, Mas Aska. Nggih, selamat sore. Assalamualaikum Bu Daumi. Ini ada masalah masih ya Bu Daumi. Mas Askanya belum apa suaranya terputus-putus soalnya. Silakan Mas Aska. Iya, oke. Siap. Oke. Nggih. Jadi pakai ini aja ya. Ya, Pakai info aja kan. ya, benar. Nah, info. Siap? Ayo, Nak. Enak. Mm-mm. Bisa dimulai saya. Mm-mm. Iya. Suaranya putus-putus, Bu. Nggak terdengar. Nggih. Nggak pakai on cam aja, Bu. Coba. Suaranya mungkin lebih. Nggih. Ya, ya. Kalau Ibu tadi ini suaranya enak juga ya. Kenapa ke pas Mas Aska nggak enak? Oke. Oke. Atau ada dua device di situ, tapi di sini yang satu. Oke. Minta maaf ya, teman-teman. Eh, intinya kita semua demi kepentingan terbaik ABK, jadi sama-sama saling bantu, nggih. Oke, ini ada fotonya Bu Nunik Silalahi. Ini di rumah Eyang ya, Mas Aska.
Oke. Ini rumah. Nah, Oke. Ah, suaranya udah bagus, Mas. Silakan. jelas sih, Gus. Ya, jelas. Insya Allah. Kelas diskusi akademi IT pada hari ini mengusung tema edukasi, mewujudkan sarana transportasi yang aman dan nyaman untuk disabilitas yang diisi oleh Bapak Titis F. Rindu sebagai pembicara. Perkenalkan, nama saya Aska Aulia Hidayahman, bertugas menjadi moderator yang akan memandu jalannya kelas diskusi akademi ability. Ya. Sip. Lanjut. Lanjut, sayang. Atau saya yang ngisi? Oke. Ini saya ngisi ya, karena tentang yayasan. Jadi langsung ya. Oke, terima kasih Mas Aska, terima kasih Pak Titis, terima kasih teman-teman yang sudah gabung di acara ini. Marilah kita sebelumnya mengenal lebih dekat tentang Yayasan Peduli Kasih ABK. Lanjut. Jadi Yayasan Peduli Kasih ABK ini didirikan tahun 2012 dengan kita merujuk dari WHO. Rekomendasi WHO adalah RBM, rehabilitasi berbasis masyarakat, dan juga rekomendasi dari ICF, International Classification of Functioning of Disability and Health. Jadi intinya seseorang yang disabilitas maupun yang special need itu supaya dia berfungsi, jadi kita lebih mendahulukan fungsi daripada bentuk ya. Maksudnya supaya dia bisa tetap bermanfaat atau bisa mengatasi permasalahannya sendiri, terutama itu perlu ada 3, yaitu sistem atau struktur yang diubah. Yang kedua adalah struktur atau sistem yang diubah ini atau dibuat kondusif untuk ABK, ini salah satunya dengan transportasi. Makanya kita sekarang mengundang narasumber dari Dinas Perhubungan. Terus upaya yang kedua adalah bagaimana membuat si disability maupun special need ini agar bisa berpartisipasi dan bisa tetap aktif. Nah, makanya kita visi misinya adalah mendukung partisipasi aktif ABK melalui peran orang tua dan masyarakat. Jadi melalui, walaupun namanya Yayasan Peduli Kasih ABK, tapi kami selalu melibatkan orang tua dan masyarakat. Jadi misinya adalah nomor 1, bagaimana supaya orang tua itu bisa menerima dan kemudian mengamati anaknya sehingga tahu potensi-potensinya dan bisa dioptimalkan. Seperti sekarang Mas Aska menjadi host ya, sudah sering kali, dan ini akan menambah jam terbang dan akan membuat dirinya self esteem ya, percaya diri dan sebagainya seperti itu. Yang kedua adalah membantu masyarakat memahami dan mendukung partisipasi aktif ABK melalui apa? Salah satunya adalah melalui Zoom ini, di mana kami mengadakan Zoom 3 kali seminggu dan kita masukkan di YouTube langsung ya, stream live, dan juga kita kerjasama dengan 2 media, Harian Surya dan Harian Tribun Jatim Official. Akan di-replay seperti itu ya. Terus yang ketiga baru si ABK-nya, bagaimana ABK-nya ini bisa berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat ya, dengan kita mengadakan pelatihan-pelatihan, kreativitas, pemberian fasilitasi kesempatan dan sebagainya. Dan akhirnya karena Yayasan Peduli Kasih ABK kegiatannya banyak yang gratis, alias kita mengutamakan pada yang keluarga yang kurang mampu, maka misi terakhirnya adalah bagaimana supaya ekonomi keluarga dengan ABK ini bisa meningkat atau kualitas hidupnya meningkat. Oleh karena itu kita mengadakan tidak hanya membina atau membersamai keluarga dengan ABK, tapi juga kita mengadakan kegiatan-kegiatan di mana terutama masyarakat yang sewilayah kecamatan dengan yayasan. Jadi sekarang yayasan berdiri di Jalan Manggis Tengah, Pondok Chandra, maka kita kecamatannya Waru ya, jadi lebih utama membuat kegiatan-kegiatan
yang terutama offline adalah di Kecamatan Waru ini ya. Dan yang ketiga kita juga karena kita supaya bisa sustain ya, bisa bertahan lama, kita juga mengadakan seminar-seminar offline terutama pada waktu sebelum pandemi ya, supaya ya itu tadi supaya ada pembiayaan masuk dan sebagainya seperti ini. Dan kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan kerja maupun kreativitas pada ABK. Oke. Lanjut. Ini ada foto-foto dari kegiatan. Jadi kegiatan kami ini dibagi dua, ya, kegiatan online dan offline. Yang offline, ya kita tetap mengadakan yang offline 3 kali seminggu juga. Kita bagi dua kegiatan di dalam yayasan itu sendiri, di dalam gedung dan di luar gedung. Yang di luar gedung adalah lebih kepada sosialisasi, baik penyuluhan, mengadakan festival yang offline ya, dan juga kita mengadakan kerjasama dengan banyak pihak seperti dalam hasil karya ABK kita bilangnya adalah co-preneurship. Jadi karena tidak bisa keluarga ABK itu bukan tidak bisa ya, kurang efektif, sehingga kita bekerja sama dengan banyak pihak seperti hotel, tempat-tempat yang bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, supaya karya-karya mereka itu bisa diapresiasi seperti itu. Dan kita yang di dalam gedung tadi ada 2 kegiatan untuk orang tua, lebih ke parenting, how to handle anaknya di rumah, dan yang ABK-nya adalah kegiatan kelas-kelas untuk bagaimana ABK itu bisa berkreasi ya. Nah, seperti itu. Jadi lebih kepada lembaga pelatihan kerja, tapi kita mendefinisikan kembali yang disebut kerja buat ABK itu kadang-kadang ya seperti karena banyak juga yang masih belum siap kerja, sehingga kita lebih kepada kreativitas, baik seni, kuliner, fashion, termasuk menjaga dirinya atau bela diri, termasuk juga multimedia, termasuk fotografi, dan yang terakhir adalah program literasi, termasuk salah satu ini public speaking, bagaimana ABK bisa speak up dengan kita memberi pelatihan-pelatihan dan yang langsung nyata. Jadi anak-anak ini diberi kesempatan seperti saat ini menjadi host seperti itu ya. Lanjut. Ya, ini adalah kegiatan-kegiatan yang terutama online ya. Kalau offline seperti tadi, tapi online dan offline kita bisa hibrid ya. Jadi ini adalah lomba atau festival yang diadakan yayasan dalam rangka untuk agar mereka punya tempat atau kesempatan untuk bisa mengoptimalkan bakat anaknya. Jadi ada lomba fotografi, lomba menulis, lomba bersuara, ya festival bersuara. Bersuara di sini adalah saya sangat ingin ABK ini adalah berani speak up, berani dan mampu speak up ya. Oleh karena itu kita beri kesempatan mereka siapapun yang ABK yang kita tidak mengenal apakah artikulasinya kurang jelas, yang mungkin terbata-bata atau agak belum bisa bersuara, tapi bisa menyampaikan suaranya itu lewat gambar, lewat tulisan ya, seperti itu. Jadi kita beri kesempatan, intinya saling memberi kesempatan, saling bantu untuk terjadinya inklusi. Dan ini juga ada kompetisi mini video reels, termasuk juga untuk menunjukkan dia bisa bermusiknya apa. Jadi intinya baik yang terakhir juga adalah festival kemampuan ya, kemampuan dalam membuat karya, kemampuan dalam berolahraga, kemampuan dalam seni panggung ya. Kita bukan mencari yang terbaik, yang paling bagus kayak gitu ya, tapi adalah yang paling unik, yang insya Allah bisa menjadi potensi. Karena sebetulnya setiap anak itu adalah insya Allah pasti ada manfaatnya ya. Ya, lanjut. Ini ya, memahami program yang dilakukan. Jadi apa saja hasilnya ya, langsung ya. Jadi kita lihat kemampuan dari ABK maupun kesenangannya. Di sini kita lihat Isyati dan Andre. Jadi macam-macam ya, karena sangat individual sekali ABK-nya ya, kemampuannya. Ini Isyati dan Andre. Kita lihat ya memang sudah bersuara ya, tapi ya hambatannya lebih banyak gitu ya. Jadi sehingga kita cari
potensi yang lain dia bisa menulis seperti itu, cuma tulisannya kaku, tulisannya jelek gitu ya, kita pinjami laptop untuk lebih mudah memperbaiki dan juga dia lebih mudah untuk menuliskannya, sehingga jadilah sebuah buku ya. Tapi sebelumnya kita juga bantu dengan memproping ya, mengajak dia mengingat kembali masa lalunya atau keluarganya kita ajak bicara juga. Jadi jadilah sebuah buku. Jadi silakan teman-teman untuk mengapresiasi bukunya ini, harga bukunya 80.000 di luar ongkos kirim. Di sini bukunya lebih dia menceritakan apa sih kekhawatirannya, apa sih cita-citanya, apa sih ya sampai sekarang dia belum menikah ya, apa sih kisah cintanya, kenapa kok sampai sekarang belum menikah dan sebagainya. Jadi ini bisa menjadi rujukan ya buat kita semua, yang terutama yang anaknya masih kecil, ABK-nya masih kecil, atau yang tidak terkait langsung dengan ABK, bagaimana membantu, saling bantu dengan ABK itu ya. Karena di sini walaupun cuma 2, tapi ini adalah bisa mewakili ya suara-suara hati dari dewasa berkebutuhan khusus. Ya. Ada nomor kontak yang bisa dihubungi dan bisa dilihat di IG @YPedulikasiABK, dan kita juga kemarin Zoom-nya juga bedah buku ini. Ya, lanjut. Oke. Nah, ini adalah karya-karya yang bisa saja, karena kadang-kadang orang tua itu bilang, aku nggak bisa apa-apa, kayak gitu ya. Jadi kita coba mereka itu yang paling mudah adalah coret-coret. Coret-coretnya terserah semampu mereka. Nanti dipercantik oleh orang tua maupun ada arahan dari crafter seperti itu ya. Sehingga akhirnya, karena kalau memang dijual ya harus layak jual seperti itu kan. Akhirnya alhamdulillah kemarin kita masukkan lomba UMKM disabilitas yang diadakan oleh Permata Bank, kita juara 1 alhamdulillah nasional, dan kita selama bulan Desember sudah 2 kali kita kerjasama dengan Sangrila ya. Karya-karya ini dipamerkan, dan sekarang ini karya-karya ABK ini di display di Ibis Hotel Surabaya City Center Basuki Rahmat, seperti itu ya. Jadi silakan teman-teman untuk mengapresiasi ya, karena ini juga demi ya, ini seperti bisnis sosial, demi untuk supaya kegiatan-kegiatan yayasan ini supaya sustain ya, supaya operasional, beli listrik dan sebagainya seperti itu. Ya, lanjut. Oke. Nah, ini adalah kegiatan offline kami, sudah punya rumah sendiri, Jalan Manggis Tengah, Pondok Chandra. Kami sudah, alhamdulillah sudah merenovnya, terus kemudian cuman masih belum ada sarana prasarana, karena ya memang sesuai dengan programnya tadi ya, atau kita kerjasama dengan DUDI, Dunia Usaha Dunia Industri, apa yang mereka butuhkan. Seperti kemarin ya, yang mereka butuhkan hotel tadi adalah kitchen, jadi kita mencari anak-anak yang memang bisa kitchen, terus kita ya kita seperti connecting the dots gitu ya, kita menghubungkan titik-titik tadi itu. Jadi untuk ini kegiatan-kegiatan kami masih kurang sarana prasarana, teman-teman bisa saling bantu ya, bisa ada donasi silakan, ada nomor rekening dari yayasan dan ada narah hubung yang bisa dihubungi, atau jenengan datang ke yayasan ya. Ya, lanjut. Oke lah, ini ya. Oke. Oke, ya. Ya, ini adalah cara kami supaya tetap bisa hidup dalam tanda kutip ya, karena kami kan gratis, tapi kami harus bisa tetap supaya sustain. Teman-teman kan juga ada yang bekerja di tempat kami seperti itu ya, supaya bisa bisa jalan semuanya. Jadi kami bekerja sama dengan banyak pihak. Kalau dalam hal ini untuk bisnis sosial kita bekerja sama dengan KBIH. Silakan teman-teman kalau mau umroh, mau haji, karena kita memang tidak punya KBIH ya, memang tidak mengarah ke sana karena pekerjaan ABK ini ya banyak sekali seperti itu, jadi lebih baik kita dapat komisian seperti itu ya. Jadi silakan, ini paket umroh biasa, cuman memungkinkan ABK untuk ikut
ya dia bisa diantar orang tuanya, keluarganya, atau dia kami punya kerjasama juga dalam hal kurban dengan dai di NTT ya. Seperti itu. Jadi itu sudah kerjasamanya sudah 8 tahun. Jadi bisa nanti dibantu dengan dai dari NTT tersebut. Jadi banyak program yang dimungkinkan. Ini silakan lanjut. Jadi paket umrohnya ini tanggal-tanggal 3 bulan ke depan ya, paket Taif ya. Jadi 3 bulan ke depan nanti ada bulan-bulan baru yang akan ada paket promo, lanjut ada paket bulan Ramadan, paket Lailatul Qadar maupun paket Turki seperti itu ya. Jadi silakan kontak ada di tersebut ya. Lanjut. Ya. Ini adalah kita masukkan YouTube channel Peduli Kasih ABK, jadi silakan subscribe, komen, like seperti itu, dan semuanya kita langsung ke ini stream live ya. Jadi narasumbernya itu variatif, yaitu bisa seperti sekarang ini ya, Pak Titis ini adalah yang jadi decision making dalam hal pekerjaan atau mempermudah ABK atau disabilitas untuk bertransportasi, tapi juga kami narasumbernya bisa juga praktisi atau akademisi, bisa juga orang tua ABK yang sudah selesai dengan ABK-nya, ya ABK sebagai role model, karena kebanyakan orang tua kadang-kadang kurang punya harapan terhadap ABK karena belum ada contoh. Jadi dengan adanya ABK-ABK yang semakin menampakkan diri ya, speak up, berani speak up dan sebagainya, menambah semangat orang tua seperti itu. Maupun pemerhati ABK yang ada di luar negeri ya, bukan apa karena untuk memberikan baik kembali lagi informasi dan inspirasi seperti itu ya. Lanjut Mas Aska, monggo. Ya. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Safitri. Baik, mari kita mulai diskusi hari ini. Karena kelas ini berupa sharing atau tanya jawab. Peserta bisa langsung bertanya secara langsung dengan atau cepat dapat juga mengetik di kolom chat. Sebelum bertanya, peserta dapat menggunakan fitur raise hand dan pastikan mic sudah unmute. Kelas diskusi ini pada saksikan di channel YouTube Yayasan Peduli Kasih ABK secara stream, live Surya dan Tribun Jatim Official. Selanjutnya, mari kita bertemu dengan narasumber Bapak Titis Efridu. Saya bacakan dulu sekilas CV. Pak Titis Efridu lahir 14 Desember 1990. Beliau adalah seorang sarjana teknik sipil lulusan Universitas 11 Maret saat ini. Pak Titis menjabat sebagai Deputi Project Manager Egis Indonesia. Di Jakarta, beliau juga anggota masyarakat transportasi di Indonesiaan Transport Association. Cabang Jakarta, pengalaman Pak Titis di bidang transportasi banyak sekali, salah satunya sebagai urban mobility specialist di Kota Kita Foundation dan Urban Transport XRT di PT Bangunan Jaya. Selamat sore Pak Titis, apa kabar? Terima kasih. Salam kenal Mas Aska, Bu Safitri dan semua hadirin semuanya. Salam kenal kembali Mas Aska. Salam kenal. Selamat sore
dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan transportasi inklusif. Inklusif itu. Sekarang Bang. Oke. Baik. Terima kasih Mas Aska. Saya apakah diizinkan untuk share screen? Saya Langsung mungkin bisa, Pak. ingin membutuhkan waktu sedikit untuk menggambarkan apakah mobilitas inklusif tersebut. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, salam kenal semuanya. Saya Reti Septian Bawono. Saat ini sedang membantu pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Gerbang Kertosusila Tuban Bojonegoro Jombang. Dalam hal ini kami tidak mewakili sebagai pemerintah, Ibu Bapak sekalian, karena memang EGIS merupakan perusahaan yang membantu pemerintah. Jadi decision making-nya memang ada pemerintah sendiri, namun kami di sini fungsinya adalah memberikan masukan yang menuju mobilitas inklusi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, semoga dalam pertemuan kali ini, masukan Bapak Ibu sekalian bisa kami input, kami rangkum untuk kami sampaikan kepada pemerintah yang ada di Provinsi Jawa Timur dan di Kota Kabupaten Gerbang Kertosusila Tuban Bojonegoro Jombang. Mungkin kami sekedar pengantar sedikit. Di sini memang sedang ada perencanaan mobilitas ke depan dalam jangka panjangnya meliputi Gerbang Kertosusila Tuban Bojonegoro Jombang, di mana memang kami juga melibatkan keterlibatan masyarakat untuk mengetahui bahwa adanya perencanaan yang nantinya berkelanjutan dan inklusi. Namun tentu untuk mencapai tujuan tersebut kita perlu ada komunikasi dan partisipasi perencanaan maupun dalam pengesahannya nanti. Jadi itu yang mungkin sedikit pengenalannya dan kita masuk bahwa kebutuhan mobilitas inklusi ini tentunya akan berbeda-beda. Jadi pengguna jalan yang rentan ini baik disabilitas maupun non-disabilitas tentunya ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang harus kita perhatikan. Contohnya di sini kepada anak remaja maupun anak-anak itu lebih membutuhkan misalkan pertama keamanannya atau keselamatannya, kemudian kenyamanannya, kemudian efisiensinya sama untuk mempermudah mereka mobilitas lebih jauh. Jadi untuk dari anak-anak pun sebenarnya membutuhkan ruang gerak yang lebih besar, ruang aktivitas yang lebih banyak. Kemudian dari sisi perempuan sendiri, di sini kenyamanan sama keamanan itu menjadi sangat penting, termasuk juga kesetaraan terkait dengan gender. Lalu dari situ pertimbangan selanjutnya lebih ke arah aksesibel, kemudian kenyamanan, efisiensi, sama ruang aktivitas yang besar. Nah, untuk disabilitas tentunya harus ada tersendiri juga, dan itu pertama yang paling sangat dan penting adalah aksesibilitas. Bagaimana ruang gerak dari teman-teman disabilitas ini bisa difasilitasi, baik dari tunanetra, kemudian juga tunawicara, dan lain sebagainya. Lalu selain dari sisi aksesibilitas, juga dilihat dari sisi kenyamanan dan keselamatannya, serta kesempatan untuk ruang gerak yang lebih luas. Jadi kita di sini membicarakan tentang mobilitas. Mobilitas ini adalah kesempatan masyarakat atau manusia atau seseorang untuk bergerak lebih mudah. Jadi dia bisa menggunakan mulai dari berjalan kaki ataupun dibantu dengan alat dengan menggunakan tongkat, sepeda, kemudian motor, becak, angkot, angkutan umum massal seperti bus, kereta, dan lain sebagainya. Itulah kenapa kita sebutnya mobilitas. Oleh karena itu ada dua hal yang penting dalam pengembangan mobilitas ini, yaitu pengembangan aksesibilitas dan konektivitas. Jadi, bagaimana pelayanan publik terkait dengan transportasi ini harus memiliki aksesibilitas, yaitu mudah digunakan. Bagaimana kita sebagai seseorang, baik disabilitas maupun non-disabilitas, bisa keluar rumah dengan mudah sampai tujuan.
Apakah ada aksesnya, apakah ada infrastrukturnya, apakah tersedia petunjuk dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Dan di situ harus efisien serta memberikan kenyamanan kepada orang yang bergerak menuju ke tempat tujuan tersebut. Lalu kemudahan akses, bebas hambatan, tidak terhalangi oleh bebatuan, lubang, ataupun titik-titik yang tidak terlihat. Kemudian ada persimpangan untuk penyeberangan yang terlindungi, artinya jaminan keselamatan harus ada dalam aksesibilitas ini. Untuk itu, semuanya harus dipastikan keselamatan dan keamanannya. Kemudian juga adanya kesempatan menunggu dengan fasilitas tempat duduk. Jadi ketika kita menggunakan angkutan umum atau kita berpindah dari dijemput dan diantarnya itu ada ruang tunggunya, itu dimaksud aksesibilitas. Kemudian untuk konektivitas ini lebih ke arah infrastruktur dari tempat asal ke tujuan. Apakah sudah tersedia jalannya, tersedia pembayaran yang mudah, kemudian fasilitas informasi yang memadai, di mana kita tidak bingung misalnya ketika masuk ke dalam terminal, tidak bingung ketika kita berdiri di halte, dan tidak bingung ketika kita berada di stasiun, misalkan seperti itu. Kemudian ada layanan parkir dan tumpangan, kemudian juga bagaimana layanan tumpangan di pangkalan, dalam hal ini bisa ojol, ataupun ojek biasa, ataupun transportasi bermotor yang lain yang bisa digunakan seperti taksi. Nah, saya sebelumnya mungkin mau tanya teman-teman juga berkaitan dengan ini, apakah teman-teman pernah melihat fasilitas-fasilitas yang seperti yang ada di dalam gambar? Enggak terlalu kelihatan, Pak, maksudnya. Oh, ini halte gitu ya, Pak ya? Ya, ini adalah gambar fasilitas pejalan kaki, di mana fasilitas pejalan kaki ini muat untuk beberapa orang, termasuk pengguna kruk, kemudian kursi roda, dan lain sebagainya. Apakah fasilitas pejalan kaki kita yang ada di Indonesia saat ini sudah memadai atau cukup? Iya. Kalau monggo teman-teman Budaumi, silakan. Di Budaumi itu tinggal di Jambi, Pak. Jadi kalau Jambi mungkin luar Jawa mungkin beda dengan di Jawa. Ya, Silakan Budaumi. Oke. Atau Mas Fajar sebagai Mas Fajar ini juga host kami, juga Mas Fajar ada halangan nggak? Karena Mas Fajar nggak masalah ya untuk mobilitas ini enggak masalah, enggak mungkin, tapi ada yang ingin disampaikan atau gimana Mas Fajar, Bu Daumi silakan. Kalau saya sih tadi melihat ya, kalau ini kan ada anjing guide dog gitu Pak ya, guided dog gitu. Kalau di Indonesia kayaknya belum ada guided dog ya, jadi dan mungkin nggak bisa ya karena kulturnya berbeda, jadi mereka pakai stick itu ya saja. Terus yang saya lihat sih beberapa orang tua terutama itu meskipun anaknya sekolahnya dekat ya agak berani Pak untuk melepas anak, terutama yang ABK. Mamanya anaknya tuli, aduh Bu nanti takut dia nggak dengar ada bel dan sebagainya. Tapi kalau anaknya besar Pak, beberapa ini teman-teman kami kan kerjasama juga dengan Gerkatin, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia ya. Kita mengadakan pelatihan-pelatihan seperti sekarang ini menjahit, menyulam dan sebagainya. Nggih. Nggih. Oh ya, Mas Fajar mau bicara. Jadi ini beberapa anak malah bisa ya dia memberanikan diri untuk naik sepeda motor sendiri nyetir kayak gitu Pak, tapi belum bisa mendapatkan SIM. Jadi karena mungkin nggak mungkin katanya seperti itu. Silakan Mas Fajar mungkin mau menyampaikan aspirasinya. Ya mungkin sedikit apa ya cerita pas pengalaman apa ketika itu apa masih kegiatan di kampus atau menuju ke kampus. Mungkin untuk mobilitas saya itu
masih ya bisa dibilang masih cukup lah, sudah tercukupi. Tapi untuk masalah untuk ke poin-poin tertentu itu apa agak susah untuk misal masuk, ya pokoknya apa eh, mobil itu saya sudah bisa, tapi sudah terpenuhi, tapi ya itu jarang yang apa ya, sulit untuk mendapatkannya, untuk misalnya untuk mendapatkan ruang lebih untuk teman-teman sekitar itu kayak yang belum, maksudnya memakai kursi roda atau sedikit kayak memakai tongkat-tongkat gitu, agaknya lebih apa ya, masih kurang lah. Untuk saya sendiri mungkin cukup lah, alhamdulillah masih sudah tercukupi untuk apa, untuk berhenti di halte ataupun di stasiun-stasiun itu masih bisa lah berhenti atau nyaman lah Ya, gitu. Mas Soalnya Fajar. saya tempat apa ya, eh, nggak nggak separah itu. Cuma saya itu semi plegi apa, eh cerebral palsy. Iya, Cuma bagian tangan dan kaki kanan saya yang sedikit bermasalah, Pak. iya, iya. Gitu aja sih, Pak. Terima kasih Mas Fajar. Izin Iya, bertanya Mas Fajar, apakah di tempat iya. Mas Fajar yang sering kunjungi itu tersedia ruang parkir untuk disabilitas seperti yang ada di gambar ini? Untuk di kampus-kampus sudah ada, Pak. Siap, artinya Bahkan sudah sudah pernah disediakan melihat. sendiri. Baik, Iya, siap Mas Fajar. Artinya sudah ada di beberapa tempat ya Mas Fajar ya. iya, untuk di kampus, Pak. Untuk kampus itu sudah ada beberapa Pak, tempat parkirnya, Pak. Ya, cuma nggak jauh lah dari apa, sedikit agak jauh dari fakultasnya mungkin. Iya, Baik, artinya sebenarnya harus lebih didekatkan lagi gitu ya. iya, Baik, siap. Kemudian ini adalah gambaran juga untuk rem ketika kita menggunakan angkutan umum. Karena remnya cukup panjang agar lebih landai dan mempermudah dari sirkulasi teman-teman untuk lebih bergerak. Kemudian juga di sini tersedia difabel taktil, yaitu penuntun untuk para teman-teman tunanetra dalam menggunakan fasilitas yang ada di pejalan kaki. Nah, namun memang di trotoar ini terkadang pemasangannya tidak tepat, kemudian perawatannya juga belum memadai, sehingga biasanya permukaan taktikal seperti ini yang harusnya bisa membantu justru tidak terlalu terasa. Mungkin ada teman-teman yang bisa sharing pengalaman dengan menggunakan trotoar yang ada di baik di kota Surabaya maupun di pengalaman di kota lain. Monggo. Iya. iya, Pak. Terima kasih, Pak. Itu mungkin cerita sedikit dari saya, Pak. Makasih Bu Savitri sama Pak Titis. Monggo, Pak. Siap, Mas Fajar. Mungkin Iya. ada yang lain juga, Bu Savitri, yang mungkin Ya, Bu bisa Dauni bercerita. yang di Jambi, Pak, karena kondisinya kan pasti berbeda ya, Jawa sama Sumatera. Mungkin Bu Dauni silakan. Atau ya, Ini saya tidak buka kamera ya Bu ya, nggak apa-apa. Tapi saya mendengarkan. Baru dari kondangan, baru pulang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak. Ini sekedar sharing saja. Kalau untuk untuk fasilitas umum yang di tempat saya, kebetulan saya tinggal di Jambi, di kota Jambinya, pembangunannya sih sudah mulai ada, namanya itu guidance block-nya itu sudah mulai ada. Karena di daerah saya itu agak apa eh, bukan datar gitu ya, trotoar pun ada tuh baru kelihatan sekarang, banyak sekali trotoar yang tidak berfungsi sebagaimana fungsi trotoar, dipakai untuk ya apa jualan. Nah, sekarang saya lihat sepanjang saya di berjalan apa berkendaraan atau lewat di daerah saya itu yang kota Pak ya, itu sudah mulai ada guidance block-nya, tetapi saya
tidak begitu memperhatikan apakah sudah memang berfungsi untuk tunanetra benar atau enggak, tapi ada beberapa lokasi yang memang apa namanya ada. Dan saya pernah bertanya kepada teman-teman komunitas yang tunanetra itu, saya tanya, pernah nggak Anda itu setelah pembangunan guiding block ini selesai terus diajak bareng-bareng jalan gitu? Itu jawabannya memang belum pernah gitu. Tapi pembangunannya sudah ada, Pak. Jadi sudah, tapi memenuhi standar atau tidak, saya nggak berani berbicara. Karena saya kan lihat aja gitu. Nah, moga-moga ke depannya apa namanya kota kami lebih bagus, dan memang seharusnya ya komunitas-komunitas disabilitas itu diajak, karena kami di kota kami itu sedang gencar-gencarnya pembangunan fisik, mulai dari ruang terbuka hijau, kemudian taman itu lagi gencar-gencarnya. Tapi apakah itu ramah dengan disabilitas, ya ini belum tahu juga gitu ya. Semoga aja komunitas itu diajak untuk apa namanya merencanakan itu. Tapi saya lihat komunitas-komunitas ketemu memang tidak pernah atau belum pernah diajak ketika membangun fasilitas publik itu apa rasanya nyaman atau apa, itu belum pernah. Karena kan kita sering ketemu gitu. Moga-moga ke depannya tempat kami lebih lebih baik lagi, Pak. Untuk transportasi, kebetulan di tempat saya tuh angkot itu sudah jarang sekali, apalagi bis di dalam kota itu hanya namanya ada bis Transiginja, itu pun juga sedikit. Itu juga kayaknya sih tidak belum cocok untuk yang menggunakan kursi roda. Saya baru sekali naik itu memang ya untuk masyarakat umum gitu aja, Pak. Belum bisa bercerita banyak tentang fasilitas maupun transportasi publik untuk disabilitas. Terima kasih, Pak, Siap, terima sharingnya. kasih Bu. Terima kasih. Ini ada Bu Muti Oka, silakan Bu Muti. Oke, ini kita sharing gitu ya Pak Titis karena Siap Ibu, dipersilakan. monggo Bu Muti Oka. Jadi memang nothing about us without us gitu Pak ya. Jadi memang kita perlu diajak, tapi kadang-kadang kita juga takut gitu loh. Yang seperti saya sampaikan tadi, para orang tua itu takut melepas anak, takut untuk keluar rumah saja itu sudah sesuatu yang berat buat orang tua seperti itu. Siap Ibu. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu Muti Oka. Oke. Silakan Bu Muti. Atau mamanya Mas Aska ini, saya lihat tadi kan mamanya Mas Aska. Yang jelas tadi saya lihat kan ada kursi roda nyabrang itu Pak ya. Nyabrang sendiri itu sesuatu yang hil mustahil. Siap Ibu, seperti ini tidak memungkinkan ya Ibu ya, yang di kanan ini. Iya. Siap Ibu. Jadi mungkin saya menanyakan hal ini untuk lebih ke arah apakah fasilitas-fasilitas ini sudah terlihat dulu Ibu. Tapi memang kita penggunaannya belum kita ulas lebih lanjut. Jadi sebenarnya fasilitas-fasilitas inilah yang kita butuhkan sebelum kita nanti membahasnya di dalam bagaimana sih implementasinya di Indonesia, karena panduan ini merupakan panduan yang ada di luar negeri, Ibu. Jadi ini sekedar contoh, apakah mungkin sudah terbiasa para hadirin sekalian melihat fasilitas-fasilitas ini. Jika sudah terbiasa, artinya ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya sudah ada kesadaran. Akan tetapi, tadi yang mungkin sudah Ibu Daumi sampaikan, bahwa bagaimana tentang penggunaannya lebih lanjut. Kita sudah tahu bahwa itu ada, tapi pengalaman dari para penggunanya itu yang menjadi penting buat kita. Baik, saya izin lanjutkan Ibu. Boleh? Mungkin nanti ada tambahannya. Jadi sebenarnya dari regulasi peningkatan infrastruktur inklusi ini sudah dijamin Ibu di dalam undang-undang, baik undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan maupun infrastruktur khususnya untuk disabilitas. Jadi ini yang nanti akan jadi pedoman kita bersama dalam mengupayakan, mendorong pemerintah memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada.
Jika di kota Bapak Ibu hadirin sekalian belum melihat tadi fasilitas-fasilitas yang sudah saya perlihatkan, mungkin bisa mengingatkan kembali kepada pemerintah di kota kabupatennya masing-masing bahwa ada kebutuhan yang harus disampaikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pertama, Undang-Undang 22 tahun 2009 di pasal 25, di sini sudah tertulis bahwa setiap jalan yang digunakan untuk berlalu lintas harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa salah satunya adalah fasilitas untuk pesepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat. Di situ tulisannya memang seperti itu, belum diganti nomenklaturnya menjadi disabilitas dan memang sesuai dengan apa yang tertera dalam undang-undang tersebut. Kemudian juga di pasal 45, di sini ada fasilitas pendukung, fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut atau lansia. Di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, di sini sudah ada hak aksesibilitas khusus untuk penyandang disabilitas itu meliputi mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik. Kemudian harus mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas sebagai individu. Dan yang kedua di pasal 19-nya ada hak pelayanan publik di mana semuanya disabilitas berhak mendapatkan pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat, dan tanpa diskriminasi. Serta adanya pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik. Mana saja layanan publik berkaitan dengan transportasi, yaitu hub-hub seperti terminal, stasiun, halte, trotoar, parkir, itu merupakan bentuk-bentuk dari infrastruktur layanan publik yang seharusnya mengakomodasi juga terhadap penyandang disabilitas. Kemudian di sini juga sudah disebutkan secara lebih lengkapnya lagi di pasal 97 di mana pemerintah secara umum, pusat, provinsi, dan pemerintah daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses. Nah, infrastruktur itu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi dari bangunan gedung, jalan, permukiman, dan pertamanan serta pemakaman. Untuk itu sebenarnya regulasi ini sudah mengatur apa-apa yang seharusnya diberikan kepada teman-teman disabilitas. Dan ini juga jadi kesadaran kita bersama, baik yang non-disabilitas untuk mengupayakan juga memantau dan melihat dari fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia ini apakah bisa dan mudah digunakan oleh para teman-teman disabilitas. Dan untuk pelayanan publik, bagaimana dimaksud pada ayat 1 di pasal 105, ini termasuk pelayanan jasa transportasi publik, di mana transportasi tersebut tidak terbatas, yaitu di darat, kereta api, laut, dan juga udara. Nah, pengaturan yang seperti diperlihatkan di slide sebelumnya, itu Indonesia juga sudah punya, Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi belum sekomplit dan sestandar yang ada di atas. Namun pada praktiknya di beberapa kota daerah sudah menerapkan prinsip-prinsip yang bagus. Namun memang belum menyeluruh ataupun hanya tersedia di titik-titik tertentu, misalnya kawasan yang pusatnya saja, tapi di daerahnya belum, di permukimannya belum. Ini kita harus memperhatikan dari sisi ruang geraknya, kemudian dari sisi untuk akses menyeberang jalannya, masuk keluar dari halte busnya, kemudian di persimpangannya, untuk menjamin aksesibilitas, keselamatan, kenyamanan dari para teman-teman kelompok rentan dan termasuk disabilitas. Nah, ini yang baru diatur oleh aturan yang ada di Indonesia. Dan untuk kualitas pelayanan publik di transportasi publik, khusus bus, di sini ada peraturan Menteri Kemenhub nomor 10 tahun 2012, di mana ada jaminan untuk kesetaraan, ruang khusus untuk kursi prioritas, ruang khusus untuk kursi roda, dan harus ada kemiringan lantai dan tekstur khusus
yang harus disediakan di halte. Nah, mungkin itu, dan ini kita mau membicarakan bagaimana mobilitas kita ke depan lebih baik lagi. Jadi, pertama yang perlu diperhatikan saat ini adalah pemenuhan dari aspek-aspek yang tadi sudah disampaikan. Bahwa pemenuhannya memang sudah ada di beberapa daerah. Bahkan tadi disampaikan di Jambi juga sudah ada ya, Ibu Bapak sekalian. Iya. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa mungkin sudah ada di beberapa titik saja. Tapi bagaimana kita ke depannya membentuk jaringan secara menyeluruh. Artinya fasilitasnya tidak hanya di kota, fasilitasnya tidak hanya di tengah kota saja, masuk ke pinggir, mulai dari pemukiman dan sebagainya. Itu termasuk dalam pemenuhan jaringannya. Tujuannya untuk apa, Bapak Ibu sekalian? Yaitu untuk meningkatkan konektivitas dari perjalanan. Karena perjalanan ini kan selalu mempunyai tujuan dan tujuannya tidak semuanya sama ya, Bapak Ibu. Jadi ada yang ke barat, ke timur, ke utara, dan sebagainya. Tapi bagaimana semuanya itu harus terjalin dalam suatu konektivitas yang sama, baik dengan layanan angkutan umum maupun dengan layanan jaringan jalan. Kemudian yang kedua, kita harus punya multimodal. Apa sih artinya multimodal ini? Multimodal ini adalah alternatif-alternatif moda transportasi yang akan digunakan. Misalkan bisa menggunakan angkot, becak, kemudian motor pribadi, kemudian juga menggunakan kereta dan lain sebagainya. Tapi semuanya harus terintegrasi dengan baik. Nah, bagaimana teman-teman disabilitas dapat mengakses multimoda ini? Tentunya harus ada perubahan-perubahan secara bertahap. Tidak bisa secara langsung masif dan menyeluruh, akan tetapi bagaimana kita mulai dari layanan angkutan umum yang besar. Misalkan seperti bus yang sudah ada, kemudian bagaimana kita para operator angkot memperbaiki layanan angkotnya, sehingga lebih mudah dan membantu para disabilitas untuk menggunakan angkot misalkan. Atau seperti yang tadi oleh Mas Fajar sampaikan, sudah ada fasilitas parkir untuk disabilitas, akan tetapi parkirnya masih jauh dari lokasi fakultas yang akan dituju. Oleh karena itu membutuhkan fasilitas tambahan untuk menjadikan hal tersebut multimoda. Kemudian juga ke depannya ada kemudahan pembayaran dan pemesanan tiket khususnya untuk angkutan umum. Dan terakhir adalah kemudahan perambuan terkait dengan informasi. Jadi ketika menggunakan angkutan umum, tidak khawatir tersasar maupun diminta untuk membayar lebih karena sudah melewati tempat yang dituju, misalkan seperti itu. Nah, kedepannya apa yang kita dapat lakukan? Pertama, jelas tadi yang sudah Bu Sawitri sampaikan, tidak ada yang bisa dilakukan kalau misalkan tidak mengajak masyarakat disabilitas itu sendiri. Oleh karena itu, keterlibatan ini harus lebih luas. Jadi tidak hanya kelompok rentannya saja atau teman-teman disabilitas saja, tapi masyarakat secara umum pun harus bisa membantu, memperhatikan bahwa adanya kualitas-kualitas pelayanan yang mungkin belum merata untuk ke semua kelompok, yaitu terutama kelompok rentan. Dan ini juga harus disampaikan kepada pemerintah. Jadi keterlibatan yang lebih luas ini menjadi kunci kita bersama. Saat ini, meskipun saya mungkin sedang mendampingi pemerintah, tentunya tidak bisa sendiri Bapak Ibu. Oleh karena itu mungkin ada penyampaian dari Bapak Ibu sekalian untuk disampaikan kepada pemerintah tidak hanya hari ini, tapi juga terus-menerus di kedepannya sampai fasilitas yang ada, infrastruktur yang ada memang benar-benar memadai dan akhirnya benar-benar bisa dipastikan dapat digunakan. Kemudian yang kedua adalah perencanaan yang lebih matang. Bagaimana kita bisa memastikan integrasi antar angkutan umumnya, aksesibilitasnya, untuk membuat pelayanan angkutan umum maupun kendaraan yang lain lebih selamat, aman, dan nyaman. Terakhir, yang ketiga, pembangunan partisipatif, di mana perlunya ada keterlibatan masyarakat, memang seperti yang nomor 1 di atas,
melalui forum-forum yang lebih spesifik begitu, yaitu ada diskusi, kemudian praktik. Praktik di sini misalkan dari sisi perencanaan sudah diundang. Kemudian ketika sudah terbangun, tentunya masyarakat kelompok rentan ini perlu diajak dengan pembangunan yang baru untuk mencoba memastikan bahwa semuanya bisa digunakan dengan baik. Karena beberapa pengalaman oleh teman-teman disabel, tidak hanya di kota Surabaya saja, di kota yang lain ketika saya mendampingi di kota lain, itu menyampaikan bahwa ketika ada fasilitas baru yang dulunya sering mereka gunakan, dan ketika mereka bingung ketika bangunan itu sudah jadi atau misalkan trotoar itu sudah jadi, mereka tidak disosialisasikan. Akhirnya kebingungan untuk memulai dari awal lagi, meraba-raba dari awal lagi. Itu untuk yang tunanetra. Begitu pula misalkan prakteknya untuk misalkan layanan angkutan umum. Ketika tidak ada running text atau informasi mengenai halte-halte yang akan dituju, mereka tidak bisa mendapatkan informasi apakah kami sudah turun, sudah sampai atau terlewat dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan praktik. Dan terakhir, untuk menuju praktik tersebut perlu ada sosialisasi. Nah, yang poin terakhir ke depannya, apa yang bisa kita lakukan adalah pengawasan dan pelaksanaan. Ini biasanya belum istilahnya disediakan skemanya oleh pemerintah terkait dengan bagaimana pemantauan dan evaluasi dari trotoar-trotoar yang saat ini sudah jadi. Bagaimana para kelompok rentan ini diajak untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Beberapa kelompok organisasi mungkin sudah mengupayakan secara terpisah, tapi bukan bagian dari pemerintah. Oleh karena itu, ini yang kedepannya perlu dijaga, dikembangkan juga skema pemantauan dan evaluasi agar penggunaan dari infrastruktur inklusi ini bisa tercapai lebih nyaman, aman, dan selamat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi silahkan kita bisa masuk ke tanya jawab yang lebih intens, Ibu Sawitri, Bu Umi, Mas Fajar, dan para hadirin sekalian. Saya kembalikan waktunya kembali kepada moderator untuk tanya jawab. Selamat sore Mas Aska, mungkin bisa dipimpin. Ya, silakan Mas Aska. Baik, saya lanjutkan. Pendataan berikut, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, apakah Indonesia dikatakan lebih baik? Bagaimana menurut Pak Titis? Iya. Izin diulangi sedikit, Mas Aska. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, apakah Indonesia bisa dikatakan lebih baik? Bagaimana menurut Pak Titis? Terima kasih Mas Aska. Untuk saat ini pengembangannya di Indonesia di beberapa kota besar memang sudah lebih baik. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan negara lain, tentunya bandingannya negara mana dulu begitu, Nje? Kalau misalkan negaranya yang sudah berkembang, kemungkinan masih ada kekurangannya. Nah, namun daripada kita fokus membandingkan dengan negara yang lain, bagaimana kalau kita fokus kepada penggunaan yang ada di Indonesia? Jadi kita berfokus kira-kira tantangannya di Indonesia ini seperti apa? Kemudian ke depannya yang harus kita solusikan bersama itu bagaimana? Mungkin kalau saya boleh menjawab begitu, Mas Aska. Terima kasih. Transportasi umum segala semakin digalakan di kota-kota dan daerah-daerah. Di Surabaya ini ada Surabaya bus. Tapi bus itu hanya dapat di jalan sebesar kalau kita tinggal di jalan kecil atau gang, kita kesulitan mengakses ke gelandaan umum. Bagaimana seharusnya menurut Pak Titis? Ya, terima kasih Mas Aska atas pertanyaan selanjutnya.
Yang pertama memang angkutan umum ini tidak bisa berdiri sendiri, terutama Surabaya Bus yang melewati jalan yang utama atau jalan yang besar atau koridor-koridor yang utama. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita butuh dukungan dari layanan-layanan transportasi informal seperti mungkin menggunakan jalan kaki dari pemukiman, kemudian yang kedua menggunakan kendaraan seperti angkot yang lebih mudah digapai sampai ke pemukiman, ataupun mungkin diantar oleh orang tua untuk naik ke angkutan umum. Tapi kembali, karena ini memang angkutan umum ini sedang berkembang, tentunya tidak semua masyarakat itu langsung percaya. Seperti yang Ibu Sawitri tadi sampaikan bahwa orang tua bisa jadi tidak percaya, baik yang disabilitas maupun non-disabilitas agak susah rasanya melepas anaknya untuk langsung naik angkutan umum. Oleh karena itu, kita harus bertahap dalam menjamin keamanan dari sisi angkutan umum tersebut. Mungkin begitu, Mas Aska? Untuk penyandang disabilitas fisik, ada yang menggunakan sepeda motor roda 3, tapi belum ada jalur khusus untuk mengemudi motor difabel. Bagaimana menurut Pak Titis? Siap, Mas Aska. Untuk saat ini pun kita belum terakomodasi secara regulasi berkaitan dengan kendaraan bermotor untuk disabilitas. Nah, oleh karena itu, memang kendaraan bermotor aksesibilitas ini tidak bisa serta-merta mendapatkan langsung jalur khusus. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Namun, kami sudah melihat juga beberapa pengembangan dari masyarakat disabilitas secara mandiri. Dan menurut kami itu perlu adanya karena memang mobilitas dari masyarakat yang keterbatasan fisik ini membutuhkan bantuan dari sepeda motor berupa sepeda motor roda 3 tersebut. Siap, Mas Aska? Untuk penyandang disabilitas netra, tidak semua tempat jalan atau gedung-gedung menyediakan guiding blok pelaturan yang benar. Bagaimana, Pak? Ya, terima kasih Mas Aska. Mungkin seperti yang tadi sudah disampaikan di dalam paparan, bahwa sebenarnya itu sudah ada standarnya untuk menempatkan bagaimana guiding block yang baik. Bagaimana guiding block itu harus ditempatkan di persimpangan untuk menunjukkan bahwa oh ini itu perempatan, ini pertigaan, kemudian ini jalan yang menerus atau tidak. Namun memang ada dua tantangan yang terjadi di lapangan. Yang pertama adalah bisa jadi satu, kontraktornya tidak berpengalaman sehingga memasang guiding block itu hanya sebagai hiasan dari trotoar. Dipasangnya di pinggir mendekati dinding yang akhirnya bukannya menjadi kemudahan aksesibilitas bagi teman-teman tunanetra, namun semakin mempersulit mereka. Yang kedua, jenis dari taktiknya atau desain dari guiding blocknya ini kadang-kadang salah pesan dan salah beli. Ya akhirnya membuat bingung karena tidak ada sosialisasi. Harusnya ada sosialisasi dari pemerintah kepada para pengguna disabilitas, terutama tunanetra, untuk menggunakan jalur tersebut. Karena bisa jadi sebelum adanya jalur trotoar yang terfasilitasi dengan guiding block tersebut, itu hanya berupa tanah saja misalkan, atau rumput, atau mungkin dulu sebelumnya tidak ada apa-apa di sana. Namun karena sudah tahun menahun menggunakan, jadi terbiasa. Ketika ada pembangunan trotoar yang baru, bentuknya berbeda, kemudian fasilitasnya berbeda, tentu harus ada sosialisasi. Ini yang perlu kita galakkan kepada pemerintah agar ke depannya keterlibatan dari teman-teman yang menggunakan itu lebih sering lagi. Begitu Mas Aska. Sebelum saya lanjutkan, para hadirin yang
ingin bertanya silakan ya. Tulis kolom chat atau nanti bisa raise hand. Baik, saya mau bertanya lagi ke Pak Tris. Pak, selain angkutan umum dan jalan, fasilitas transportasi, apalagi yang harusnya disediakan bagi penyandang disabilitas? Baik, Mas Aska. Mungkin sebelum pertanyaan tersebut, ini sepertinya Bu Umi angkat tangan, Mas Aska. Apa Bu Umi dulu atau saya jawab dulu? Umi. Silakan bukan. Silakan Bu Umi. Saya ya, terima kasih Bapak Ya. Titi. Saya mau bertanya Pak, banyak sekali anak-anak SMP dan SMA luar biasa itu sudah membawa kendaraan, baik yang gerahita maupun yang tuli. Saya lihat di sekolah anak saya. Itu apakah mereka mendapatkan SIM, Pak ya? Boleh mendapatkan SIM? Gimana? Soalnya anak-anak tuh biasa saja, untuk yang tuli itu malah orang tuanya yang menyarankan sudah bawa kendaraan diajari kayak gitu, karena memang untuk apa ya, supaya tidak terlalu tergantung kepada orang tuanya, memang diberikan izin untuk membawa kendaraan. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah ada perbedaan antara yang tuli dengan tidak? Walaupun ini bukan apa ya, bukan ranah Bapak, tapi apakah ada perbedaan untuk mendapatkan SIM itu? Siap Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Memang ini bukan dari kewenangan maupun pengetahuan saya, Ibu, berkaitan dengan SIM tersebut. Tapi Iya, memang itu tidak bisa dipungkiri, Ibu. Saya tidak iya, bisa menjawab secara langsung apakah diperbolehkan SIM-nya atau tidak, karena itu kewenangannya ada di kepolisian. iya. Tapi kalau yang saya bisa sampaikan bahwa kebutuhan untuk mobilitas baik para tunagrahita maupun tadi yang tuli sudah menggunakan kendaraan bermotor, baik mungkin tidak hanya motor ya Bu ya, tapi juga bisa jadi mobil. Nah itu memang tidak dipungkiri Bu, kalau mereka memang memiliki mobilitas atau kemampuan untuk menggunakan kendaraan tersebut. Namun bagaimana prosesi untuk mencegah terjadinya kecelakaan, karena fungsinya kita lebih ke arah keselamatannya. Oleh karena itu kemarin sempat ada yang mengusulkan dari teman-teman disabilitas ketika kita berdiskusi, yaitu menggunakan penanda khusus misalkan. Baik itu ketika dia menggunakan motor maupun ketika dia menggunakan mobil. Tapi kembali lagi Bu, apakah ini sudah bisa dilaksanakan dari sisi kepolisian? Saya mohon maaf kurang mengetahuinya. Itu yang bisa saya jawab saat ini. Iya, pada kenyataannya banyak sekali memang teman-teman anak-anak teman saya itu yang sudah diizinkan untuk mengendarai motor, malah dikasih. Terus saya tanya, apa nggak bahaya? Ternyata ada, saya lupa tekniknya orang tua mengajari anaknya itu, saya lupa, diajari katanya ambil sebelah kiri terus atau apa, itu salah satu seperti gitu. Nah, satu lagi ya Bu Sawitri ya. Pak, saya bertanya, kalau seandainya kita ingin membandingkan, seandainya itu kota mana yang katakanlah di Jawa itu yang kira-kira untuk sarana transportasi tadi, baik transportnya maupun keadaan fasilitas publik itu yang sudah baik Pak, dalam artian untuk disabilitas barangkali bisa digunakan untuk studi banding. Terus kemudian masyarakat kami di Jambi ini sekarang tuh lagi peduli banget dengan kondisi disabilitas, dan bahkan sebenarnya ini kasus tidak bagus, cuma saya melihat respon masyarakat cukup tinggi ketika terjadi itu pemukulan seorang dosen terhadap mahasiswa disabilitas. Mungkin Bapak bisa di Google ya, itu terjadi di kampus saya. Jadi saya lihat entah ini berbau politis atau tidak, masyarakat kami itu sekarang sedang bergerak untuk peduli terhadap disabilitas. Nah itu makanya saya ingin tahu, mumpung nuansa atau atmosfernya seperti itu, nanti saya minta tolong materi tadi di-share, yang Bapak sampaikan bagus sekali. Dan di kolom chat juga saya cantumkan bahwa beberapa hibah dari gedung ADB itu bisa disetujui karena layak, proposalnya layak
apa namanya peduli apa layak untuk disabilitas kayak gitu lah. Sebenarnya semua gedung tuh 3 gedung tuh sudah mau selesai. Lah saya ingin lihat standarnya itu seperti apa. Kalau saya kan orang awam Pak ya, itu tidak tahu lah. Tadi Bapak kan menjelaskan harus seperti ini seperti itu. Dan saya menarik sekali kalau boleh bisa di-share di sini Pak. Terima kasih. Baik Ibu. Kalau saya memang agak berat Ibu untuk membandingkan satu dengan yang lain. Oh Karena gitu ya. itu juga kota-kotanya sama semua. Kondisinya saat ini sedang berkembang semua, Bu. Artinya, insya Allah sih semuanya sudah ada ya, trotoar dengan guiding block ataupun trotoar dengan fasilitas seram. Tapi memang kurang merata dan kurang mengajak keterlibatan dari masyarakat inklusi tersebut. Oleh karena itu, bisa saya katakan, meskipun secara infrastruktur sudah tersedia, tapi penggunaannya pun butuh sosialisasi lebih lanjut. Itu yang bisa saya katakan saat ini, Bu. Jadi ke depannya upaya-upaya ini kita tidak menyurutkan mentalnya Bapak Ibu sekalian gitu istilahnya, karena biar sama-sama Ibu Iya. semangatnya tidak hanya wah kota ini sudah baik akhirnya dia merasa baik, kemudian hal-hal yang perlu ditindaklanjuti tadi terlupakan begitu Ibu. Oh kita udah dianggap baik gitu misalnya. Itu yang saya hindari dalam diskusi ini. Mungkin begitu Ibu Umi. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Materinya boleh di-share kan, Pak? Nanti. Saya ya tergantung dari panitia. Mungkin kalau misalnya Oke. share Iya, silahkan. iya. Oke, nanti dikirim Bu, insya Allah. Ini Iya, saya terima kasih. ingin menambahi yang tadi Pak, yang untuk kalau yang saya lihat di luar itu kan memang yang saya tahu memang bukan pribadi ya Pak ya, yang mamanya yang tuli bawa mobil pribadi, tapi yang jelas itu mamanya kendaraan umum ya, sopirnya memang sekolah untuk tuli. Saya waktu itu ada konferensi sekolah untuk tuli dan di terminalnya itu ada mobil khusus dari terminal ke sekolah tersebut tiap 5 menit sekali pada masa peak time gitu ya, masa banyak orang yang dari terminal ke sekolah tersebut. Terminalnya dekat dengan bandara. Nah, terus kemudian ternyata mobilnya memang mobil khusus, memang ada tulisannya dan sopirnya pun membawa tulisan yang besar yang terlihat dari jauh bahwa ini adalah kendaraannya adalah tuli seperti itu. Jadi tapi saya belum melihat yang pribadi-pribadi. Jadi ini lebih kepada institusi seperti itu. Apakah seperti Bapak tadi menyampaikan, Pak Titis tadi kan usulan dari teman-teman tuli bahwa perlu ada tanda khusus ya, tanda khususnya pun harus diseragamkan seperti itu ya, sepertinya supaya orang bisa melihat seperti itu. Atau ada tanggapan dari Pak Titis? Iya Ibu, memang kita di sini belum ada yang saya sendiri belum tahu apakah ada yang sudah membahas itu atau tidak. Karena fasilitas yang mungkin saya perhatikan lebih ke arah infrastruktur yang perlu dan akan dibangun saja. Oleh karena itu, untuk praktik terkait dengan hal tersebut, mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang ke depannya mungkin, atau mungkin saat ini sudah memikirkan. Oleh karena itu, penting Bu Umi dan Bu Sawitri untuk ini dibahas sekarang dan diberikan gambaran singkat begitu ya untuk kedepannya kita tindak lanjuti lebih lanjut. Mungkin Ini itu Bu. Ya ini agak out of the topic ya Pak ya. Maksudnya sekarang ini kan kami alhamdulillah bisa memasukkan teman tuli untuk bekerja di hotel. Dan hotel itu mempunyai inisiatif anak tersebut dikasih sesuatu tanda sehingga seumpama ada tamu hotel yang memanggilnya, jadi ya mereka tidak akan komplain seperti itu. Jadi ada tanda khusus yang bisa terlihat dari jauh seperti itu sehingga anak tersebut ya intinya layanan di mana anak orang disabilitas bisa kerja tidak menambah komplain terhadap tamu seperti itu Pak. Jadi ini hanya ya yang utama berarti kan adanya komunikasi antara baik disabilitas maupun para teman-teman semua ini ya. Yang penting kan itu ya Pak ya.
Betul, Ibu. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kita bisa sama-sama mengerti kebutuhan ini penting dan Ya. tidak terpisahkan, tapi juga lebih mempermudah bagaimana informasi, oh ada penandanya, Iya. atau sudah ada informasi dan lain sebagainya. Termasuk yang paling penting, Ibu, yaitu awareness yang seperti kita diskusikan di forum-forum sebelumnya, mungkin kesadaran dari masyarakat untuk memaklumi hal tersebut itu yang paling penting. Ya. Ya juga pemberian fasilitasi Pak ya, kemudahan-kemudahan Betul. karena ya memang namanya ABK akses inklusif ya itu juga penting soalnya. Ye, silakan Mas Betul, Ibu. Aska. Ye. Monggo Mas Aska. Iya, izin saya boleh ikut nimbrung. Ye, mari Ya, Bu Vika. Silahkan, Ibu. ya, Pak Titis, saya tadi disampaikan bahwa yang diperlukan adalah awareness gitu ya, awareness masyarakat. Kalau sejauh ini kan pemerintah sudah memberikan fasilitas, kemudian dari pihak penyandang disabilitas sendiri juga mungkin sudah merasa difasilitasi sebagian, tapi tetap ada kendala di awareness ini kurang merata gitu. Nah, sebenarnya kalau yang selama ini menurut pengalaman Pak Titis, miss-nya tuh di mana ya missing-nya kan sebenarnya dua belah pihak sudah dari pemerintah berupaya untuk memenuhi, dari penyandang disabilitas juga sebenarnya tidak sulit diatur gitu, tapi kenapa kok nggak ketemu itu menurut Pak Titis di mana supaya kita kalau kami sih concernnya adalah dari orang tua ya, gimana caranya kita bisa ikut mungkin membantu menjembatani atau seperti apa gitu Pak, mohon ininya pencerahannya. Terima kasih. Baik, baik Ibu, terima kasih sekali. Ini sangat bagus pertanyaannya Ibu. Jadi memang ini kan sebagai upaya untuk mengupayakan layanan publik yang lebih baik ya Ibu ya. Iya. Bahkan kita di layanan publik yang lain pun, terutama untuk transportasi umum pun butuh waktu Ibu untuk semuanya itu merata walaupun satu dua sudah terkomunikasi. Seperti halnya dulu kita menggunakan angkot. Setiap hari kita menggunakan angkot. Sampai saat ini semuanya akhirnya menggunakan kendaraan pribadi karena lebih murah dan angkotnya akhirnya sepi dan tidak ada layanan sama sekali. Tapi akhirnya buat masyarakat yang tidak punya kendaraan pun tidak bisa mengakses. Muncullah layanan baru. Nah, ini hal sama, Ibu. Jadi dulu kita tidak terfasilitasi sama trotoar. Sekarang ada trotoar, tapi trotoar ini pun tidak cukup. Harus ada fasilitas untuk layanan disabilitas dan kelompok rentan yang lain. Pencahayaan untuk perempuan berjalan misalkan malam hari lebih aman, untuk anak-anak yang mungkin senang berlari-lari juga lebih aman. Nah, pengetahuan-pengetahuan yang baru ini memang membutuhkan waktu, Ibu, untuk semuanya bisa paham dan mengerti. Kalau kita bisa lihat gitu, kita punya di Surabaya fasilitas pejalan kaki atau trotoar yang luas. Tapi di beberapa titik tentu ada seperti penghalang gitu ya Bu ya, agar kendaraan bermotor tidak masuk ke situ. Nah, itu pun saya berpikir bahwa ketika misalkan ada pengguna kursi roda memasuki tiang yang bentuknya seperti ini, kalau Ibu tahu ya Bu ya. Iya. Nah, itu kan apakah sudah memadai sesuai standar atau tidak pun saya belum bisa menjawabnya. Karena mungkin belum pernah melihat ada teman yang menggunakan kursi roda terus melewati tiang tersebut. Nah, kalau misalkan ketabrak atau salah desain atau tidak tepat, akhirnya kan tidak bisa digunakan secara maksimal. Jadi masih ada waktu untuk pembenahan dan penggunaannya secara masif. Sama seperti halnya dulu menggunakan helm, Ibu. Menggunakan helm itu kan susah sekali zaman dulu ya. Jadi sampai saat ini pun pelanggaran masih ada. Jadi sampai ke depannya upaya-upaya yang tadi saya sampaikan tentu masih akan terus ada. Kan tetapi upaya-upaya tersebut setidaknya saat ini kita bisa lihat sedikit-sedikit perlahan berkembang menjadi lebih baik. Mungkin begitu Ibu. Baik, terima kasih Pak. Ya.
Saya boleh tanya kepada Bu Vika ya, karena Bu Vika juga komunikasi ya, orang dosen komunikasi. Jadi akhirnya apa yang perlu dilakukan saya, teman-teman yang bergerak sebagai OPD Bu ya, organisasi penyandang disabilitas ini yang perlu dilakukan kepada ya untuk advokasi seperti itu Bu. Ya, mungkin seperti yang disampaikan Pak Titis tadi ya, kita perlu waktu. Saya sendiri mungkin saat ini juga sedang mempelajari tentang bagaimana apa yang disampaikan oleh Bu Sawitri tadi. Tantangan kita sebagai orang tua kan sebenarnya mengizinkan para penyandang disabilitas itu pergi sendiri gitu kan ya. Nah itu kan sebuah mungkin bukan cuma urusan infrastruktur, tapi bagaimana masyarakat bisa menerima anak-anak kita gitu kan. Infrastrukturnya ada, jalannya aman, tapi orang-orang yang non disabilitas belum bisa menerima keberadaan anak-anak kita atau mungkin teman-teman penyandang disabilitas yang lain, itu kan berarti satu-satunya yang harus kita lakukan adalah yang seperti Bu Sawitri lakukan ini, connecting the dots ya, lebih banyak mewacanakan lagi, lebih banyak mengangkat lagi isu-isu terkait fasilitas publik untuk penyandang disabilitas. Mungkin selama ini kurang diekspos, pemerintah sendiri juga mungkin tidak terlalu detail ya, karena sudah ini ya, sudah melaksanakan bagiannya gitu, sepertinya begitu. Nah ini mungkin perlu kita diskusikan lebih jauh, ini gimana caranya mengkomunikasikan. Kalau dari sisi komunikasi mungkin ya memang tidak hanya bisa dari dua pihak, tidak hanya bisa dari pemerintah dan para penyandang, harus ada agent gitu, harus ada perantara untuk saling menjembatani. Nah, di bagian mana kita menjembatani itu yang perlu kita kita diskusikan lagi. Iya, betul. Iya, silakan Mas Askar. Makasih Bu Vika. Terima kasih. Selanjutnya persilakan Bapak Titis untuk memberikan pesan untuk semua yang dihadir di sini, apa yang harus dilakukan, bisa pasti mewujudkan transportasi disabilitas. Titik. Siap, terima kasih Mas Saska. Mungkin yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, apa yang dapat kita lakukan ke depan, saya izin sekalian share screen kembali, ya, Bapak Ibu. Jadi, apa-apa yang perlu kita lakukan ke depan sepertinya masih berkutat di dalam 4 poin ini. Jadi, bagaimana kita menjamin keterlibatan yang lebih luas, perencanaan yang lebih matang, pembangunan yang lebih partisipatif, dan pengawasan serta pelaksanaan. Tentu hal ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit, dan pemerataan formasi, kemudian juga prakteknya yang bisa kita jembatani bersama-sama memang harus dikawal. Tidak hanya dari satu pihak saja, tapi pihak-pihak yang lain diharapkan juga untuk mendukung dari proses penciptaan mobilitas, perwujudan mobilitas yang lebih inklusif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya sharing kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Semoga kedepannya bisa bermanfaat. Saya izin undur diri dari penjelasan terakhir ini. Saya kembalikan lagi kepada Mas Aska. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Titis. Di saat penghujung acara, Bapak Ibu sekalian, kami berterima kasih atas partisipasinya di acara webinar ini. Atas nama panitia penyelenggara, kami memohon maaf atas kata-kata atau kendala teknis kami yang kurang berkenan. Bagi yang ketinggalan, acara ini dapat dilihat kembali di channel YouTube Surya. Itu kami, yakni Peduli Kasih ABK dan Tribun Jatim berikut jadwal kelas diskusi
Selanjutnya, saya tambahan PPT jadwal. Ya. Halo, ya. Halo. Nanti ini sambil menunggu ya, jadi jadwal berikutnya ada di ya ini IG. Ya, silakan Mas. Ya. Dibaca Mas Aska. Jadwalnya online webinar Academy Ability, tanggal jam, tema, narasumber. Selasa tanggal 24, jam 19.05, 19.00, dan 25, membangun sinergi guru yayasan dan ABK, mengembangkan wirausaha. Guru Agung Setiawan, Kepala Wisdom Academy. Hari Kamis tanggal 26, tanggal 19 sampai jam 20.05, akan giat memberdayakan anak dengan slow learner disabilities internal. Dewi dan Jakarta, pendiri ketua pembina Yayasan Peduli Sindrom Doloma Sindrom Indonesia. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Aska, terima kasih teman-teman semua, Bu, Yuk. Pak Titi. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai ketemu webinar di Academy Ability selanjutnya. Saya Aska oleh Rahman, selalu moderator. Izin undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.